Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Turunnya wahyu pertama Al-Quran. Nabi Muhammad SAW telah menyendiri selama bermalam-malam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Gua Hira sambil resah memikirkan masyarakat yang bobrok. Tiba-tiba datanglah seseorang yang berkata, "Iqra." Nabi Muhammad merasa ketakutan karena tidak dapat membaca. Orang tersebut kembali berkata, "Iqra" kepada Nabi Muhammad, dan setelah orang asing tersebut memeluk Nabi Muhammad yang bergetar karena ketakutan, dan Muhammad pun berkata, "Aku tidak bisa membaca." Akhirnya ketiga kalinya orang asing itu pun mengatakan hal yang sama, dan Nabi Muhammad tetap tidak bisa membaca sama sekali. Tiba-tiba orang asing itu melantunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Kisah tersebut adalah kisah Nabi Muhammad SAW yang menyendiri di Gua Hira, dan orang asing tersebut adalah malaikat Jibril yang turun ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu berupa surat Al-Alaq ke pasa Nabi Muhammad. Al-Quran di masa Nabi. Al-Quran turun di Gua Hira saat Nabi Muhammad menyendiri bertafakur, dikarenakan memikirkan kondisi masyarakat Mekah yang saat itu tidak bermoral. Setelah kejadian datangnya malaikat Jibril yang menyamar sebagai orang asing, Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan berlari. Titik pikirannya dihantui perasaan takut karena peristiwa ajaib yang belum pernah dialaminya. Setelah merasa tenang, Khadijah menghampiri Nabi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Nabi menceritakan, Khadijah teringat kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Ia memutuskan untuk menemuinya bersama Nabi. Keterangan Waraqah cukup melegakan. Sayang sekali Waraqah sempat melihat penderitaan Rasulullah dan para pengikutnya dalam memperjuangkan Islam. Ia lebih dahulu meninggalkan dunia. Beliau memerintahkan untuk meletakkan Bismillah di setiap permulaan surat yang baru, dan mereka menulis untuk diri mereka masing-masing. Rasulullah juga menerangkan tempat meletakkan ayat Al-Quran. Demikianlah Rasulullah berbuat hingga sempurnalah Al-Quran dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hikmah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur adalah agar Allah dapat meneguhkan hati Nabi dan para sahabat saat mengalami rintangan dahsyat di medan dakwah. Titik Al-Quran memberi ketegaran dan inspirasi untuk tetap berjuang menuntaskan amanah ilahiyah sampai akhir hayat mereka. Di sisi lain, Rasulullah dan para sahabat juga tidak merasa jemu dengan adanya nuansa-nuansa baru. Hikmah selanjutnya adalah memudahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menghafalnya, dikarenakan di kalangan sahabat amat sedikit yang dapat membaca dan menulis. Maka dari itu, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk mempelajari Al-Quran dengan cara menghafalnya. Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa awal Khalifah Abu Bakar, muncul berbagai kerusuhan semacam provokasi dan penggerogotan, serta penghancuran kaum muslimin. Salah satunya ditimbulkan oleh orang yang mengaku sebagai nabi. Jumlahnya lebih dari satu, tetapi yang paling berbahaya adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang untuk menumpas musuh. Di dalam peperangan, banyak yang gugur dari kalangan Hura. Melihat kenyataan berikut, Umar bin Khattab gelisah. Ia mengkhawatirkan kitab pedoman umat ini akan lenyap seiring dengan meninggalnya para Hura. Tanpa pikir panjang lagi, Umar menyimpulkan pentingnya
penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Datanglah ia pada suatu hari kepada Abu Bakar, lalu menyampaikan gagasannya. Lalu Abu Bakar mendatangi Zaid bin Sabit untuk mengembankan tugas yang maha berat ini, untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan beliau menjelaskan pengumpulan Al-Quran ini adalah perbuatan baik. Dengan perasaan berat, Zaid mulai memeriksa dan mengumpulkan kepingan-kepingan tulang dan lainnya yang padanya Al-Quran telah ditulis. Zaid bin Sabit tidak sendirian. Ia dibantu oleh beberapa sahabat yang pandai pula dalam urusan Al-Quran. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya. Abu Bakar merasa lega dengan telah terhimpunnya Al-Quran dalam satu mushaf. Ia menjaganya dengan penuh amanah dan tanggung jawab, sampai maut memanggilnya. Sepeninggal Abu Bakar, usaha pemeliharaan mushaf diteruskan oleh khalifah berikutnya, Umar bin Khattab. Selama masa pemerintahannya, mushaf dipegang oleh Umar, dan setelah meninggal, mushaf berada di tangan Hafsah, putri Umar, sekaligus istri Rasulullah. Pada masa itu, tidak tercatat peristiwa penting yang dilakukan oleh Umar berkenaan dengan Al-Quran tersebut. B. Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Setelah beberapa tahun Utsman menjadi khalifah, wilayah kekuasaan umat Islam semakin meluas. Pada suatu hari, Hudzaifah ibnul Yaman setelah ikut menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, melihat perselisihan yang hebat antar sesama kaum muslimin tentang bacaan Al-Quran. Melihat peristiwa tersebut, Hudzaifah pun melaporkannya kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang pada akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalin mushaf Al-Quran menjadi beberapa mushaf. Dengan catatan, jika terjadi perselisihan bacaan, hendaklah berpegang pada bacaan orang-orang Quraisy. Perbaikan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman telah banyak membawa faedah bagi kaum muslimin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan kaum muslimin dalam satu macam mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan. Artinya, meski masih terdapat bacaan yang berlainan, tetapi bacaan itu tidak bertentangan dengan ejaan mushaf Utsman. Sedangkan yang berlainan ejaannya tidak diperbolehkan lagi. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang. Al-Quran setelah Khalifah Utsman. Setelah Khalifah Utsman wafat, mushaf Al-Imam dianggap sebagai satu-satunya mushaf yang dijadikan pegangan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Seluruh umat Islam telah memaklumi hal itu, dan mereka pun menyadari arti penting mushaf Al-Imam. Menurut catatan sejarah, Al-Quran pada mulanya ditulis tanpa titik dan baris. Arab gundul, orang sekarang menyebutnya. Misal, huruf ba hanya ditulis gambar perahunya saja, tanpa titik di bawahnya, sama dengan huruf ta dan sa. Huruf shod sama dengan dot, ta sama dengan za, dan seterusnya. Sekarang penulisan Al-Quran sudah lengkap titik dan syakalnya. Jadi, kalau masih banyak yang kurang lancar membacanya, patut disayangkan. Meskipun saat itu Al-Quran belum ada titik dan syakalnya, tidak mempengaruhi pembacaan Al-Quran, karena para sahabat dan tabi'in adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, mereka dapat membacanya dengan fasih dan tepat. Namun, dalam perkembangannya, setelah agama ini tersebar,
ke berbagai pelosok negeri dan banyak bangsa yang bukan Arab memeluk agama Islam, mereka kesulitan membaca Al-Quran yang tanpa titik dan baris itu. Kenyataan tersebut disadari betul oleh para ulama, sehingga mereka pun tergerak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi umat. Tampillah Abul Aswad Ad-Duali memberi tanda-tanda dalam Al-Quran dengan tinta yang berlainan warnanya dengan tulisan Al-Quran. Tanda-tanda itu adalah titik di atas untuk fathah, titik di bawah untuk kasroh, titik di sebelah kiri atas untuk domah, dan 2 titik untuk tanwin. Hal itu terjadi pada masa Muawiyah. Kemudian, di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, penulisan Al-Quran diperjelas lagi. Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar tampil untuk menambahkan tanda-tanda bagi huruf-huruf yang bertitik dengan tinta yang sama dengan tulisan Al-Quran. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan antara titik Abdul Aswad Ad-Duali dan titik yang baru tersebut. Titik Abdul Aswad adalah untuk tanda baca dan titik Nasir bin Asim adalah titik huruf. Cara penulisan seperti ini tetap berlaku pada masa Bani Umayyah dan pada permulaan kekhalifahan Abbasiyah. Bahkan tetap dipakai pula di Spanyol sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Ternyata cara pemberian tanda seperti ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al-Quran karena terlalu banyak titik. Karena titik itu lama-kelamaan hampir menjadi serupa warnanya. Kemudian, zaman dahulu tinta yang dipergunakan belum canggih. Seperti sekarang ini, yang mudah luntur atau warnanya tidak bagus. Al-Khalil mengambil inisiatif untuk membuat tanda-tanda yang baru, yaitu huruf wawu kecil di atas untuk tanda baca domah, huruf alif kecil untuk tanda fathah, huruf ya kecil untuk tanda kasroh, kepala huruf shin untuk tanda syaddah, kepala ha untuk sukun, dan kepala ain untuk hamzah. Kemudian tanda-tanda ini dipermudah, dipotong, dan ditambah, sehingga menjadi bentuk yang ada seperti sekarang ini. Demikian perjalanan Al-Quran dari waktu ke waktu dan mengalami metamorfosis, perubahan-perubahan dalam tulisan dalam kurun waktu yang diarunginya. Perlu ditegaskan lagi, yang mengalami perubahan itu cara menulis Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Al-Quran di Indonesia. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran yang dicetak di Indonesia ataupun didatangkan dari luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Agama telah membentuk suatu panitia yang bertugas untuk memeriksa dan mentasih Al-Quran yang akan dicetak dan diedarkan. Saat ini banyak penerbit mencetak dan menerbitkan Al-Quran, lalu diedarkan atau dijual ke masyarakat. Jadi, benarlah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya.